Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan intinya tetap ya sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Dan salam cuan, amin ya. Oke teman-teman, di kesempatan siang hari ini tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman, dengan kondisi market ya, yang bisa kalian lihat sendiri di layar monitor teman-teman ya. Walaupun dengan keadaan yang seperti ini tetap kita harus mantap jiwa untuk semangatnya teman-teman. Jangan loyo, jangan kendor ya, walaupun kita mengalami minus ya teman-teman ya. Bahwasanya kita ketahui bersama lah ya, dengan kondisi seperti ini pasti kita akan terasa minusnya, tapi ya mau gimana lagi gitu ya kan, kita tetap harus semangat menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke, mantap jiwa. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit good news dan ada sedikit bad news nih datang daripada Luna Classic. Dan kalau kita lihat untuk harga daripada Luna Classic sendiri teman-teman, per video ini dibuat ya, dia di area 13 teman-teman ya, dengan 30 di belakang koma. Akankah dia masih meneruskan penurunannya atau dia akan recover secara tipis-tipis melawan Bitcoin ya? Tapi kalau untuk melawan Bitcoin kayaknya susah kali teman-teman ya. Kita harapannya adalah Bitcoin ketika dia mau naik pasti semua aset juga akan mengikuti naik teman-teman ya. Dan video ini ya bisa kalian lihat Luna Classic mengalami minus 4,94% ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini ada berita ya teman-teman, di mana kalau kita lihat bersama beberapa informasi. Yang pertama adalah lebih dari 15 juta Terra Classic Loans terbakar selama akhir pekan di tengah pasar yang menerjang. Oke, kalau berbicara tentang pembakaran loans teman-teman ya, emang saat ini bisa dikatakan sangat-sangat turun drastis ya, sangat-sangat berkurang secara signifikan. Oke, untuk pembakaran daripada Luna Classic ya, kita akan berbicara secara rasional ya, kita akan berbicara secara gamblang gitu teman-teman, dan kita akan berbicara secara berandai-andai juga. Siapa tahu andai-andai kita ini menjadi andai-andai lumut ya, andai-andai menjadi kenyataan, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat batch pembakaran terbaru menjadikan jumlah total token yang dibakar menjadi 36,1 miliar Terra Classic Loans. Dan di sini yang asiknya adalah Max Global juga ikut menyumbang pembakaran 69% dari total pembakaran akhir pekan. Oke, bayangkan saja teman-teman, kita mengandai-andai dulu ya. Bayangkan saja jika semua platform exchanger yang melisting daripada Max Global ya, melisting daripada Luna Classic teman-teman ya, itu melakukan hal yang sama seperti ini, apa yang dilakukan oleh Max, apa yang dilakukan oleh Binance. Saya yakin harga daripada Loons kalau untuk menyentuh ke ranah 0,01 US dollar atau di one cent dream itu akan terbuka lebar peluangnya ya, mungkin akan cepat merana ke situ ya jika semua exchange menerapkan hal ini teman-teman ya. Tapi anehnya teman-teman ya, di sini sebenarnya peluang daripada Loons ini sangat terbuka lebar ya untuk menuju ke arah 0,01 US dollar. Nah, kenapa saya bilang aneh? Karena di sini ada permasalahan internal yang membuat Loans ini ya nggak berkembang-kembang gitu teman-teman. Sebenarnya peluang untuk harga daripada Loans ini naik sangatlah terbuka lebar, karena masalah internal inilah harga daripada Loans nggak mampu naik, malah setak-setak saja. Sebenarnya untuk kebangkitan Loans ini sudah sangat bagus, tapi terlalu banyak di internal itu masalah-masalah gitu teman-teman, perihal proposal, pembakaran yang diubah-ubah begini begitu, itu yang mengakibatkan apa, Loans ini bisa dikatakan stuck untuk saat ini atau sideways ya. Walaupun kondisi market kita juga nggak bisa menyalahkan dengan 100% kondisi market, tapi kita juga harus melihat daripada orang di belakang Loans ini ada masalah apa di dalam internalnya Loans gitu ya kan. Karena di sini validator ada juga yang di-cut gitu teman-teman ya, dan validator pun ada juga yang memberontak untuk proposal-proposal yang nggak jelas seperti itu gitu teman-teman. Dan saya setuju sebenarnya dengan penolakan yang disampaikan oleh ini, kita bahas teman-teman ya.
Nah, ini statement daripada Knowledge teman-teman, di mana luka bakar rantai 1,2% ya hanya membakar 0,2% secara efektif, bukan 1,2% ya, karena terjadinya minting 50%. Oke. Dan di sini pembakaran 1,2% off chain check ya seperti yang seharusnya diterapkan tidak terjadi ya, pembakaran 1,2% off chain ya di dalam exchange itu nggak terjadi ya, memang nggak terjadi teman-teman ya. Dan di sini 1,2% on chain membakar 800 juta per hari ya. Ketika pajak parameter ini waktu itu di 1,2%, tingkat pembakarannya sangat tinggi teman-teman ya. Tingkat pembakarannya sangat tinggi dibandingkan saat ini. Nah, sebenarnya tujuan pajak diturunkan juga bagus walaupun tingkat pembakarannya menurun saat ini. Untuk apa? Kenapa saya bilang bagus? Karena itu untuk menarik investor masuk dan untuk menarik proyek-proyek mau masuk ke dalam jaringan Luna Classic. Maka dari itu parameter pajak diturunkanlah menjadi 0,2%. Nah, terus yang di sini teman-teman 300 akan terbakar 3% akan terbakar 2 billion atau 2 miliar per hari, dan tidak diperlukan luka bakar lainnya. Juga 3% USDC akan dibakar dengan cara itu juga gitu teman-teman. Nah, jadi di sini dari Knowledge juga menjelaskan statement tentang Binance juga, bahwasanya sisi Binance menyatakan dari awal pertama menerapkan pembakaran on chain, setelah ini dia haruskan menerapkan pembakaran off chain check, dan dia melakukan. Nah, dia membakar BNB untuk waktu yang lama sekarang, dan itu bukan karena dia bodoh, dia tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Oke, ini adalah pemikiran daripada Changpeng Zhou. Nah, ketika parameter pajak ini dinaikkan menjadi 1,2% dan melakukan minting 50%, dan di situ jika terjadi Binance ini menonaktifkan untuk pembantuan pembakaran LUNS ini teman-teman, ya kita nggak bisa menyalahkan gitu ya. Karena apa? Binance ini tujuannya apa? Untuk mengurangi supply yang ada gitu, bukan untuk menyumbang dana buat perkembangan proyek kan, seperti itu teman-teman. Konteksnya seperti itu. Nah, jika memang Luna Classic ini menjalankan prosedur dari awal waktu dia menerapkan 1,2% pajak tersebut, dan tanpa ada proposal yang aneh-aneh, yang maksudnya aneh-aneh adalah proposal A aja baru kelar udah muncul proposal B belum kelar sudah muncul proposal C, kan seperti itu terus ya. Terlalu banyak proposal yang akhirnya apa? Membuat permasalahan di dalam internalnya gitu teman-teman ya. Maka dari itu peluang sebenarnya untuk LUNS ini bangkit itu sangat terbuka lebar ya teman-teman ya. Dan di sini pun menurut saya pribadi, untuk paus, untuk pemain retail, untuk menggocek harga daripada LUNS ini juga berpikir dua kali gitu teman-teman. Karena apa? Awal-awal kebangkitan LUNS ini sudah mulai dilirik nih, udah mulai dilirik para investor ya untuk masuk ke Luna Classic lagi. Tapi ketika ada permasalahan internal, terlalu banyak proposal, ya ini menurut pandangan saya pribadi ya, mungkin niat mereka untuk masuk depending dulu sampai benar-benar kondusif, sampai benar-benar apa sih tujuan sebenarnya gitu ya, pengurangan supply atau mau minting supply kan, seperti itu ya teman-teman. Dan semoga saja ya jika semua exchange ini mau menerapkan pembakaran apa yang diterapkan oleh si Changpeng Zhou, si Max Global yang ikut andil membakar, saya yakin ranah untuk menuju ke 0,01% itu terbuka lebar. Tapi kita berbicara secara rasional saja teman-teman. Untuk kondisi yang seperti ini, untuk kejelasan LUNS yang belum pasti ini, ya mungkin untuk merana ke situ cukup sulit. Tapi kita doakan saja ya. Saya tetap yakin bahwasanya LUNS ini akan bisa bangkit. Dan buat komunitas Luna Classic, tetap solid ya, tetap dukung apa yang terbaik untuk Luna Classic untuk perkembangan kedepannya. Oke, mungkin ini dulu perihal LUNS ya, semoga sedikit membantu dan salam cuan.